te scerri mai delle radici che tieni, rispetti pure quindi dei paesi lontani, se non te scerri mai del due dei castaglieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'Ime Sapi, culli greci e bizantini, uniti in trasto stile osce culli giamaicani, dimeti e due dei castaglieni. Teman-teman, lagu indah yang barusan kita dengar tadi dinyanyikan oleh seorang penyanyi dari Italia Selatan yang memiliki arti kira-kira seperti ini. Jika kamu tidak pernah melupakan asal-usulmu, maka kamu juga menghormati orang-orang dari negara-negara yang jauh. Jika kamu tidak pernah melupakan asal-usulmu, maka kamu memberi nilai lebih pada budaya yang kamu miliki. Kami adalah warga negara dunia Salentini yang berakar dari suku Mesapi bersama Yunani dan Bizantium. Kini kami bersatu dengan gaya Jamaika. Katakan padaku kawan, dari mana kamu berasal? Nah teman-teman, lagu tersebut menitik beratkan pada konsep identitas dan rasa memiliki yang kuat pada akar budaya Salento. Lagu ini juga dinyanyikan untuk mengingatkan kita semua agar tidak melupakan asal-usul kita dan menghargai budaya lokal sembari membuka diri terhadap perkembangan dunia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan, Lihat, dan Cerita. Masih di edisi mengunjungi kota-kota Magna Grecia, dan dengan saya Jeki, kita akan jalan-jalan sambil belajar bersama mengunjungi kota berikutnya yang gak kalah indah, unik, dan menarik. Teman-teman, perjalanan kita menjelajahi kota-kota Magna Grecia memang memiliki ciri khas yang beragam. Seperti kota pertama Taranto yang kita kunjungi memiliki La Città Vecchia. Sementara Brindisi yang merupakan kota kedua memiliki Porto Antico dengan kolom Romawinya yang indah. Nah sekarang di kota ketiga ada keunikan yang perlu kita lihat bersama-sama, dan kota ini telah menjadi salah satu ikon dari suku asli yang telah lama tinggal di Puglia. Kota ketiga yang kita kunjungi sekarang ini adalah sebuah kota tua yang bukan hanya mewarisi budaya Magna Grecia, namun di kota ini sekitar abad 9 sebelum Masehi telah didiami oleh suku bangsa kuno yang sangat terkenal, namanya suku Mesapi. Dan kota yang didiami oleh suku Mesapi ini namanya Manduria. Manduria adalah sebuah kota di wilayah Puglia, Italia Selatan, tepatnya di provinsi Taranto. Saat ini dikenal sebagai pusat produksi anggur terkenal Primitivo di Manduria. Namun, kota ini memiliki akar sejarah yang sangat tua dan penting. Bangsa Mesapi bukanlah bangsa Yunani. Mereka adalah sekelompok suku kuno yang mendiami bagian tenggara semenanjung Italia, terutama di wilayah yang sekarang namanya Salento, daerah Puglia. Manduria adalah kota di Puglia yang sudah menjadi tempat tinggal atau komunitas terbesar bangsa Mesapi. Nah teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan dan mengenal kota Manduria yang awalnya sudah didiami oleh bangsa Mesapi, namun masih mewarisi budaya Yunani kuno dan menjadi kota Magna Grecia yang terkenal. Nah teman-teman, sekarang untuk mengenal bangsa Mesapi dan keberadaannya di Manduria, kita akan mengawalinya dengan mengunjungi Museum Arkeologi Manduria. Dan kita akan melihat beberapa koleksi peninggalan bangsa Mesapi dan warisan Magna Grecia. Museo Archeologico Manduria Terra di Mesapi. Museum ini letaknya di pusat kota dan menyimpan koleksi artefak penting dari peradaban Mesapi. Di sini pengunjung dapat melihat berbagai temuan dari korpus pemakaman, area pemukiman termasuk keramik khas,
seperti Ceramika Apulia dan Nyatia serta Trotzela Mesapi yang terkenal. Di museum ini juga banyak koleksi yang diperlihatkan dan memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Mesapi. Teman-teman, di edisi ketiga ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kunjungan kita ke Museum Arkeologi. Dimulai dari kota pertama Taranto, kemudian kota kedua Brindisi, dan sekarang kota ketiga di Manduria, saya selalu mengajak teman-teman mengunjungi Museum Arkeologi. Di sini kita selalu melihat banyak koleksi barang-barang antik seperti vas, tempayan, dan keramik-keramik dengan bentuk, warna, dan gambarnya yang semuanya hampir sama. Tidak hanya dari museum nih teman-teman, informasi yang saya dapatkan juga dari beberapa buku menjelaskan tentang pola hidup sehari-hari masyarakat Apulia klasik, yaitu bangsa Mesapi dan Yunani. Kehidupan mereka selalu berhubungan dengan fungsi praktis dan simbolik. Artinya, dalam fungsi praktis masyarakat suku Mesapi dan Yunani melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, menyimpan air, menyimpan minyak zaitun, dan menyimpan makanan di sebuah tempat keramik yang dibuat dari tanah liat dan dibakar. Sementara itu, untuk fungsi simbolik, mereka menggunakan keramik untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa, menyimpan abu kremasi, serta menggunakannya sebagai ritus pemakaman. Nah, teman-teman, keramik-keramik inilah satu-satunya bukti fisik yang tersisa dari masa lalu dan ditemukan dalam ekskavasi arkeologi. Oleh sebab itu, di semua museum arkeologi yang sudah kita kunjungi, selalu ada benda-benda antik dari keramik yang dipamerkan. Dan di museum-museum tersebut termasuk yang sekarang Museum Arkeologi Manduria. Bagi suku Mesapi, keramik Trotzela yang tangkainya dalam video ini teman-teman bisa lihat tangkainya memanjang ke atas. Trotzela ini digunakan dalam ritual pemakaman dan dijadikan sebagai simbol roh. Dalam beberapa ekskavasi yang dilakukan, banyak Trotzela dan keramik lainnya ditemukan utuh di makam karena diletakkan sebagai persembahan dan tidak mengalami gangguan aktivitas manusia setelah penguburan. Seperti yang kita saksikan keterangan gambar dari museum dalam video ini, ritus pemakaman yang dilakukan dan meletakkan Trotzela di dalam makam yang hasilnya Trotzela tersebut masih dalam kondisi utuh walaupun sudah sangat tua dan lama. Di museum ini juga diberikan keterangan gambar tentang ekskavasi arkeologis dan temuan keramik di Manduria. Yang pertama adalah Nekropoli Mesapika Manduria yang merupakan salah satu situs terpenting di Manduria. Di sini ditemukan ribuan makam dari berbagai periode, mulai dari abad ke-7 sebelum Masehi hingga Romawi awal. Setiap makam biasanya berisi Trotzela, keramik Yunani dan miniatur vas, cawan dan kendi kecil untuk persembahan. Ekskavasi mulai dilakukan sejak abad ke-19 dan dilanjutkan terutama pada abad ke-20 dan ke-21. Yang kedua, Parco Archeologico delle Mura Mesapiche, yaitu taman arkeologi yang dulunya adalah tembok kota suku Mesapi. Di area sekitar tembok besar Manduria ditemukan pemukiman, sisa tempat ibadah, dan keramik domestik. Banyak keramik retak atau pecah yang berasal dari aktivitas harian seperti memasak atau menyimpan minyak dan anggur. Nah, sebagian besar artefak yang ditemukan melalui ekskavasi di Manduria itu disimpan di Museum Arkeologi Manduria dan Museum Marta di Taranto. Ekskavasi ini sangat penting dilakukan karena dapat mengungkap fungsi keramik dalam kehidupan dan kematian, interaksi budaya Mesapi dengan Yunani, serta perkembangan sosial masyarakat Mesapi. Nah, teman-teman, setelah melihat keterangan gambar di museum tersebut, saya sekarang akan mengajak teman-teman menuju ke Taman Arkeologi dan kita akan melihat langsung
seperti apa sih warisan suku bangsa Mesapi ini? Dan kenapa sih sampai dibilang tembok kota Mesapi? Nah, dari Museum Arkeologi Manduria, kita sekarang pindah ke Taman Arkeologi Manduria. Teman-teman, jarak dari museum ke Taman Arkeologi Manduria tidak jauh karena letaknya di pinggir kota dan sangat mudah dijangkau dengan kendaraan ataupun jalan kaki. Saat ini di Italia sudah mulai masuk musim panas, sehingga jam kunjung museum dan jam kunjung Taman Arkeologi yang tadinya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, sekarang menjadi dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Karena musim panas di sini udaranya sangat menyengat, sangat jarang masyarakat beraktivitas di luar rumah. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai memasuki area Taman Arkeologi Manduria. Parco Archeologico delle Mura Mesapiche atau Taman Arkeologi Tembok Mesapi adalah sebuah situs arkeologi di kota Manduria yang merupakan kawasan pemukiman kuno bangsa Mesapi. Kawasan ini mencakup Mura Megalitike atau sisa tembok pertahanan kuno, sebuah nekropoli atau kompleks makam dengan ratusan kuburan, artefak dan struktur dari era pra-Romawi hingga awal kekuasaan Romawi. Nah, Mura Mesapiche ini atau tembok Mesapi panjang aslinya sekitar 3-4 km mengelilingi kota kuno Manduria. Tembok ini tebalnya sekitar 5 meter, terbuat dari batu kapur lokal dan tersusun tanpa semen. Ini merupakan teknik dari megalitik, dari zaman megalitik ya teman-teman. Masih tersisa bagian dinding ganda yang dapat dilihat di taman ini. Kita bisa melihat dari video yang saya tampilkan di sini. Kemudian dibangun sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Tembok ini berfungsi melindungi kota dari serangan bangsa lain, terutama serangan dari koloni Yunani yaitu Taranto. Nah, tembok Mesapi ini merupakan bukti kekuatan militer dan organisasi teknis dari bangsa Mesapi. Sekarang kita masuk di Nekropoli Mesapiche atau tempat pemakaman bangsa Mesapi. Di sini ditemukan ratusan makam dari berbagai periode Mesapi. Dari abad ke-7 hingga ke-3 sebelum Masehi. Tipe makamnya yaitu kuburan batu, kubur dengan bejana dan beberapa kremasi. Banyak makam yang mengandung trotsela, yaitu vas pemakaman yang bentuknya kita lihat seperti di museum tadi. Kemudian keramik bergaya Apulia dan Nyatia, perhiasan perunggu dan besi, koin dan alat-alat logam. Di area nekropoli Mesapiche ini menunjukkan tingkat sosial masyarakat Mesapi dan memberikan gambaran tentang ritus pemakaman, spiritualitas, dan bahkan status gender dalam masyarakat mereka. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat di area tembok Mesapi maupun nekropoli Mesapi, area ini sangat luas. Kemudian artefak dan struktur lain yaitu termasuk fragmen bangunan rumah dan ruang keagamaan yang sampai sekarang masih dalam proses ekskavasi juga, saluran air, sumur batu dan sisa jalan batu, temuan keramik domestik dan alat sehari-hari. Di dalam kawasan Taman Arkeologi ini juga terdapat sumber air alami yang dinamakan Fonte Pliniano. Fonte Pliniano atau sumber air Pliniano adalah mata air alami yang terletak di bawah tanah di wilayah kota kuno Manduria. Mata air ini letaknya di dalam sebuah gua batu. Kita bisa langsung menuruni anak tangga batu yang langsung menuju ke permukaan air. Suasana di dalam gua ini sangat sejuk dan tenang. Menurut informasi sejarah dan keterangan dari pemandu kami, mata air ini tidak pernah kering, bahkan selama musim kemarau panjang. Ini merupakan suatu keajaiban alam yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Nah teman-teman, ketika saya berada di dalam gua, saya merasakan udara yang sejuk bahkan sedikit dingin dengan suasana yang sangat tenang.
Saya bisa mendengarkan aliran air yang mengalir bahkan dari setiap sisi dinding gua. Nama Pliniano berasal dari seorang naturalis dan penulis Romawi yang terkenal dari abad ke-1 Masehi. Namanya Gaius Plinius Secundus atau sering disebut Plinius Tua. Dalam karya monumentalnya, yaitu Naturalis Historia, Plinius menulis tentang sumber air yang sangat aneh di kawasan Manduria. Dia menulis, di Salento dekat kota Manduria terdapat sebuah danau yang selalu penuh di tepinya. Airnya tidak berkurang meskipun digunakan dan tidak bertambah meskipun ditambah. Kutipan ini menggambarkan keunikan sumber air tersebut dan tetap stabil meskipun digunakan atau ditambah. Dengan referensi inilah sumber tersebut kemudian dikenal sebagai Fonte Pliniano. Di zaman kuno, Fonte Pliniano tentu memiliki fungsi dan makna. Akan tetapi tidak ada catatan pasti tentang penemuan awalnya. Banyak sumber yang menyebutkan mungkin di zaman Mesapi sudah ada dan digunakan sebagai tempat suci atau tempat pemujaan karena keunikan dan keabadiannya. Mata air yang terdapat di dalam gua dipandang sebagai gerbang ke dunia roh atau tempat penyucian spiritual. Sementara itu di zaman Yunani dan Romawi dianggap sebagai tempat ajaib dan suci oleh masyarakat lokal untuk ritual agama dan persembahan kepada dewa air. Tidak ada catatan pasti tentang penemuan awalnya karena sumber air ini alami dan terbuka sehingga kemungkinan telah dikenal oleh masyarakat lokal sejak prasejarah bahkan sebelum bangsa Mesapi menetap di Manduria sekitar abad 9 atau abad ke-8 sebelum Masehi. Karena terletak dekat nekropoli dan pusat kota kuno Manduria, sangat mungkin bahwa suku Mesapi telah menggunakan dan menganggapnya suci sejak awal. Bukti arkeologis tidak menunjukkan momen penemuan, tapi kehadiran bangunan makam dan tempat suci di sekitar gua menunjukkan penggunaan berkelanjutan selama ribuan tahun. Teman-teman, salah satu aspek paling menarik dan legendaris dari Fonte Pliniano adalah di atas gua air tersebut tumbuh pohon almond yang sangat tua. Fakta ini telah dicatat sejak zaman kuno dan menjadi bagian dari daya tarik spiritual tempat tersebut. Bahkan Plinius Tua juga mencatat dalam Naturalis Historia tentang keberadaan pohon almond yang tumbuh langsung di atas gua air. Ia menulis, Et supra fontem amygdalus gignitur, dan di atas sumber itu tumbuh pohon almond. Jadi keberadaan sumber air ini bukan legenda modern, sebab fakta ini tercatat oleh saksi mata Romawi pada abad ke-1 Masehi. Pohon almond yang tumbuh tepat di atas rongga batu berisi air agak mengherankan karena yang pertama, akar pohon menyerap kelembaban langsung dari sumber di bawah tanah. Kemudian, pohon tetap hidup walaupun tidak tumbuh di tanah seperti biasanya. Pohon almond sampai saat ini masih dapat dilihat, bahkan ketika saya membuat video ini pun, saya melihat pohon almond secara langsung meskipun menurut pemandu kami, kemungkinan bukan pohon yang sama dari masa Plinius, namun keturunan dari pohon tersebut. Kombinasi dari air yang tak pernah kering dan pohon yang tumbuh di atasnya menjadikan Fonte Pliniano unik secara geologis, spiritual, dan historis. Suatu tempat di mana alam dan budaya kuno bertemu dalam harmoni. Gimana? Seru kan ceritanya? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Yuk ikuti cerita selanjutnya. Teman-teman, dari Fonte Pliniano, saya menuju ke sebuah situs penting yang juga berada di kawasan Taman Arkeologi Mesapi, yaitu Gereja San Pietro Mandurino. Sebuah gereja bersejarah di bawah tanah yang diyakini dibangun di atas gua pemujaan kuno.
Gereja ini juga merupakan tempat perjumpaan tradisi spiritual Mesapi, Yunani, Romawi, dan Kristen awal. Gereja ini memiliki nilai religius, arsitektural, dan arkeologis yang luar biasa dan menjadi simbol kontinuitas kesucian di kota Manduria dari zaman kuno sampai saat ini. Di zaman awal Kristen pada abad 3-5 Masehi, diyakini bahwa gereja ini sudah digunakan sebagai tempat ibadah sejak masa Kristen awal. Tradisi lokal menyebut bahwa Santo Petrus pernah singgah di tempat ini dalam perjalanan pewartaan Injil dari Antioquia menuju Roma. Tempat ini kemudian dinamakan Mandurino yang diduga berasal dari Manduria, kota yang dikaitkan dengan persinggahan Santo Petrus. Gereja ini memiliki kripta San Pietro Mandurino yang merupakan ruang ibadah bawah tanah tepat di bawah gereja San Pietro dan merupakan bagian yang paling kuno. Pada kripta ini terdapat lukisan-lukisan santo dan santa yang sudah memudar namun masih menyiratkan guratan seni yang indah. Menurut pemandu kami, kripta ini sudah tidak dapat digunakan untuk beribadah, namun pada bangunan gereja di atas masih digunakan untuk misa pada waktu-waktu tertentu. Gereja kecil yang kuno ini menjadi simbol keindahan perpaduan budaya kuno dan peradaban Kristen. Teman-teman, kita sudah membahas tentang Manduria yang adalah kota bangsa Mesapi. Kota Manduria kuno didirikan oleh bangsa Mesapi yang merupakan bangsa besar sebelum bangsa Yunani dan Romawi tiba. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, tembok kota raksasa dan nekropolis menunjukkan budaya Mesapi yang kuat dan khas. Lalu ada pertanyaan nih, mengapa Manduria disebut sebagai bagian dari Magna Graecia? Teman-teman, banyak catatan sejarah yang menunjukkan beberapa faktor, yaitu sejak abad ke-7 sebelum Masehi, koloni Yunani di Taranto mulai berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat Mesapi. Kemudian terjadilah proses pengaruh Yunani menyusup ke dalam seni, agama, dan bahkan alfabet. Yang menjadi catatan penting adalah bahasa Mesapi mulai menggunakan aksara Yunani yang dimodifikasi. Kemudian keramik Mesapi bergaya Yunani mulai bermunculan. Nama-nama dalam prasasti Mesapi kadang bercampur dengan nama Yunani. Kita dapat melihat bukti-bukti ini di Museum Manduria atau Museum Marta di Taranto. Manduria mulai menunjukkan ciri-ciri budaya campuran seperti sistem pemakaman, seni, dan agama lokal yang telah dipengaruhi oleh Yunani. Memang kota ini tidak didirikan oleh Yunani, tapi mengadopsi unsur Yunani dengan kuat karena hubungan dagang dengan Taranto. Kemudian juga pengaruh kekuasaan militer Taranto di wilayah sekitarnya. Lalu muncullah pandangan orang Romawi yang selalu mengkategorikan kota-kota yang berbau Yunani sebagai bagian dari Magna Graecia, tanpa membedakan apakah kota itu didirikan oleh bangsa Yunani atau hanya terpengaruh oleh budaya Yunani. Manduria menjadi bagian dari Magna Graecia bukan karena didirikan oleh Yunani, melainkan karena kuatnya pengaruh budaya Yunani atas masyarakat Mesapi pada saat itu. Perjalanan kita ke kota Manduria, sebuah kota tua bersejarah, sekaligus kota yang menjadi saksi pertemuan antara budaya lokal yaitu budaya Mesapi dengan budaya Yunani Magna Graecia. Jangan lupa like, subscribe, kasih komen, dan share untuk teman-teman yang lain. Kita akan terus jalan-jalan sambil belajar bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, demikianlah kota ketiga yang kita kunjungi sebagai kota suku bangsa kuno Mesapi, sekaligus kota yang mewarisi budaya Yunani. Manduria bukan hanya kota tua, namun kota yang menjadi saksi hidup pertemuan dan perpaduan dua budaya yang menghidupkan tradisi Salento sampai saat ini. Seperti lagu yang kita dengar di awal video, mengingat asal-usul kita adalah memberi nilai berharga bagi budaya kita.
Yuk kita jaga nilai budaya kita dan terus jalan-jalan sambil belajar bersama di Jalan, Lihat, dan Cerita. Dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati a Lima e Sapi, Culli, Greci e Bizantini, uniti in trasto stile, Osce, Culli, Giamaicani. Dimmi